Assalamualaikum sahabat pengantar rebahan. Setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Bayangkan, seseorang yang mengira rumah tangganya adalah surga, justru berubah menjadi neraka dalam sekejap. Senyum istrinya masih sama, suaranya masih lembut, tapi di balik itu ada pengkhianatan kejam yang dilakukan terang-terangan, tanpa rasa bersalah. Hatinya tercabik, harga dirinya diinjak. Namun ia memilih diam, karena di balik diam itu, tersimpan rencana dingin yang perlahan akan menghancurkan segalanya. Apa yang akan ia lakukan ketika cinta berubah menjadi senjata? Namun sebelumnya, bagi sobat pengantar rebahan, boleh dong komentar dari mana saja sahabat berasal, biar kita bisa saling mengenal. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu perkembangan channel pengantar rebahan, agar bisa lebih baik lagi. Di sebuah rumah sederhana yang tampak hangat dari luar, seorang pria bernama Arman menjalani hari-harinya dengan rutinitas yang sama. Bangun sebelum subuh, menunaikan kewajiban kepada Allah, lalu bersiap bekerja dengan wajah tenang dan langkah mantap. Rumah itu selalu rapi. Lampu teras menyala setiap malam. Tetangga mengenalnya sebagai suami yang bertanggung jawab dan kepala keluarga yang tidak banyak bicara. Istrinya bernama Ratna. Perempuan yang dikenal lembut tutur katanya, halus senyumnya, dan pandai menjaga penampilan. Setiap pagi Ratna selalu menyuguhkan kopi hangat, menyetrika baju kerja Arman, lalu mengantar ke pintu dengan ucapan hati-hati di jalan. Tidak ada yang terlihat janggal. Tidak ada pertengkaran. Tidak ada suara keras. Semuanya terlihat baik-baik saja. Arman bekerja di perusahaan logistik. Gajinya tidak berlebihan, tapi cukup. Perlahan, dari hasil keringatnya selama bertahun-tahun, ia mampu mencicil rumah, membeli mobil sederhana, dan memenuhi keinginan Ratna yang tidak pernah benar-benar kecil. Tas bermerek, ponsel terbaru, perawatan wajah rutin. Arman tidak pernah bertanya terlalu banyak. Baginya, melihat Ratna tersenyum sudah cukup. Namun, ada satu hal yang tidak Arman sadari. Ketika ia berangkat kerja, Ratna tidak selalu kembali ke dalam rumah. Kadang, ia berdiri lebih lama di teras, memandangi layar ponselnya, menunggu sebuah pesan yang bukan dari suaminya. Senyum yang tadi lembut perlahan berubah berbeda. Lebih hidup, lebih berani. Hari demi hari berlalu tanpa perubahan yang mencolok. Hingga suatu sore, Arman pulang lebih awal karena pekerjaannya selesai lebih cepat. Ia ingin memberi kejutan, membeli makanan kesukaan Ratna, berharap bisa makan bersama seperti dulu. Saat mobilnya memasuki halaman rumah, suasana terasa sunyi. Pintu tidak terkunci. Lampu ruang tamu menyala. Arman melangkah masuk perlahan. Rumah itu masih rapi. Tidak ada tanda kekacauan. Namun, ada sesuatu yang asing. Sebuah aroma parfum pria yang tidak pernah ia gunakan. Hidungnya menangkap bau itu dengan jelas. Arman berhenti sejenak. Dadanya terasa sesat, meski pikirannya berusaha menepis kecurigaan. Ratna keluar dari kamar dengan tergesa. Wajahnya sedikit terkejut, lalu cepat kembali tenang. Senyum yang sama kembali dipakai, seolah tidak terjadi apa-apa. Ia menyapa Arman seperti biasa. Bertanya kenapa pulang cepat. Mengambil belanjaan dari tangan suaminya dengan gerakan yang terlalu cepat. Arman tidak langsung bertanya. Ia hanya mengangguk dan duduk di sofa. Matanya menyapu ruangan. Ponsel Ratna tergeletak di meja. Layar menyala sebentar sebelum kembali gelap. Sebuah notifikasi muncul sekilas. Nama seorang pria yang tidak ia kenal. Ratna dengan sigap mengambil ponsel itu dan menyimpannya. Malam itu, mereka makan bersama. Ratna bercerita tentang hal-hal sepele, tentang tetangga, tentang harga bahan pokok, tentang rencana belanja akhir pekan. Arman mendengarkan, mengangguk, tidak memotong. Namun di dalam dadanya, ada sesuatu yang mulai retak perlahan. Sejak hari itu, Arman mulai melihat perubahan kecil. Ratna sering keluar rumah dengan alasan bertemu teman. Ponselnya tidak pernah jauh dari genggaman. Senyum yang dulu tulus, kini terasa seperti topeng. Dan yang paling menyakitkan, Ratna tidak lagi berusaha menyembunyikan jarak. Arman memilih diam. Ia bukan pria yang meledak-ledak. Ia percaya, setiap hal pasti ada waktunya. Ia ingin melihat sejauh apa kebohongan itu berjalan. Ia ingin tahu,
Siapa sebenarnya wanita yang selama ini ia sebut istriku tersayang? Dan tanpa Ratna sadari, sejak malam itu, Arman mulai memperhatikan, mencatat, mengingat setiap detail kecil. Rumah yang terlihat utuh itu, ternyata hanya menunggu satu sentuhan kecil untuk runtuh perlahan. Hari-hari setelah kecurigaan pertama itu berjalan dengan ritme yang aneh. Tidak ada ledakan emosi. Tidak ada pertengkaran. Rumah tetap berdiri dengan dinding yang sama, perabot yang sama, dan rutinitas yang nyaris tidak berubah. Namun bagi Arman, segalanya terasa berbeda. Seolah ia hidup di rumah yang sama, tetapi dengan kenyataan yang telah bergeser pelan-pelan. Setiap pagi, Arman masih bangun lebih dulu. Ia tetap menunaikan kewajiban kepada Allah dengan khusyuk, meski pikirannya kerap melayang. Doanya menjadi lebih panjang, bukan untuk mengadukan, tetapi untuk menenangkan hati yang mulai bergejolak. Ia tidak pernah membangunkan Ratna dengan suara keras seperti dulu. Ia hanya bergerak pelan, berhati-hati, seolah takut membangunkan rahasia yang tidur di sisi istrinya. Ratna pun berubah, meski ia berusaha menutupinya. Ia lebih sering berdandan rapi meski hanya berkata ingin ke minimarket. Pakaian yang dikenakannya kini lebih berani, lebih diperhatikan. Parfum yang dulu jarang dipakai, kini menjadi aroma harian. Arman memperhatikan semua itu dalam diam. Ia tidak menegur. Ia tidak melarang. Ia hanya menyimpan semuanya di sudut pikirannya. Di meja makan, percakapan mereka menjadi dangkal. Ratna lebih sering memegang ponsel. Jarinya lincah mengetik pesan, lalu tersenyum kecil tanpa sadar. Arman tahu senyum itu bukan untuknya. Namun ia berpura-pura sibuk dengan piring dan sendok. Ia tidak ingin membuka luka sebelum waktunya. Suatu siang, Arman sengaja mengambil cuti tanpa memberitahu Ratna. Ia ingin memastikan sesuatu. Ia ingin melihat dengan mata kepala sendiri, bukan sekadar menebak dari potongan-potongan kecil. Pagi itu, ia tetap berpamitan seperti biasa. Ratna mengangguk singkat, matanya tidak benar-benar menatap wajah suaminya. Arman tidak pergi ke kantor. Ia memarkir mobilnya beberapa rumah dari kediaman mereka. Dari kejauhan, ia menunggu. 1 jam berlalu. 2 jam. Hingga akhirnya, pintu rumah terbuka. Ratna keluar dengan pakaian yang jauh lebih rapi daripada sekadar pergi ke warung. Ia menoleh sebentar, lalu melangkah cepat. Arman mengikuti dari jauh. Jantungnya berdetak lebih kencang. Namun pikirannya justru terasa dingin. Ia tidak panik. Ia hanya ingin tahu. Ratna berhenti di sebuah kafe kecil di pusat kota. Tempat yang tidak pernah mereka kunjungi bersama. Arman duduk di mobil, menunggu. Beberapa menit kemudian, seorang pria datang. Berpakaian rapi, berwajah percaya diri. Ratna tersenyum lebar saat melihatnya. Senyum yang jarang Arman dapatkan belakangan ini. Mereka duduk berhadapan. Tertawa. Bicara dekat. Gestur Ratna begitu terbuka, begitu nyaman. Arman merasakan dadanya seperti ditekan dari dalam. Namun ia tetap diam. Ia tidak masuk. Ia tidak mendekat. Ia hanya menyaksikan dari kejauhan, seperti orang asing yang sedang menonton hidupnya sendiri runtuh perlahan. Tangannya mengepal, lalu mengendur. Ia menarik napas panjang, menahan rasa perih yang naik ke tenggorokan. Saat Ratna menyentuh tangan pria itu, Arman tahu. Tidak ada lagi ruang untuk menyangkal. Ini bukan kesalahpahaman. Ini bukan kebetulan. Ini adalah pilihan yang Ratna ambil dengan sadar. Arman pulang lebih dulu. Ia tidak ingin Ratna melihatnya. Ia tidak ingin membuka kartu terlalu cepat. Malam harinya, Ratna pulang dengan wajah cerah. Ia bercerita bahwa hari itu melelahkan karena bertemu teman lama. Arman mendengarkan tanpa menyela. Ia bahkan ikut tersenyum tipis. Sejak hari itu, Arman mulai menjalani 2 kehidupan. Satu sebagai suami yang terlihat biasa. Yang lain sebagai pria yang diam-diam membangun tembok perlindungan untuk dirinya sendiri. Ia mulai memeriksa dokumen rumah, rekening bank, asuransi. Semua yang selama ini ia percayakan sepenuhnya pada Ratna. Ia terkejut melihat betapa banyak akses yang dimiliki istrinya. Ratna bebas menggunakan kartu kredit atas namanya. Bebas menarik uang tabungan.
Bebas mengambil keputusan finansial tanpa sepengetahuannya. Arman tidak pernah mempermasalahkan itu sebelumnya. Sekarang, ia melihatnya sebagai lubang besar yang harus segera ditutup. Perlahan, Arman mengubah pengaturan. Ia tidak mencolok. Ia tidak langsung mencabut semuanya. Ia hanya menggeser sedikit demi sedikit. Mengalihkan rekening. Mengamankan dokumen penting. Menyimpan bukti kepemilikan dengan rapi. Semua dilakukan diam-diam, tanpa jejak. Di sisi lain, Ratna semakin berani. Ia tidak lagi terlalu peduli menyembunyikan kebohongannya. Kadang ia pulang larut tanpa penjelasan panjang. Kadang ia sibuk dengan ponselnya hingga lupa menyiapkan makan malam. Arman tidak menegur. Ia membiarkan Ratna merasa aman. Merasa menang. Namun, ada satu malam yang mengubah segalanya. Ratna pulang dengan wajah sedikit panik. Ponselnya terus berbunyi. Ia terlihat gelisah. Arman memperhatikan dari sudut mata. Saat Ratna masuk kamar mandi, ponsel itu tertinggal di sofa. Layar menyala. Sebuah pesan masuk. Arman tidak berniat membaca. Namun nama pengirimnya kembali muncul. Nama yang sama seperti yang ia lihat sebelumnya. Kali ini, pesannya terbuka jelas. Kalimatnya singkat, tapi cukup untuk menghancurkan sisa ilusi yang ada. Tentang janji. Tentang rencana hidup bersama. Tentang kelelahan menunggu. Arman menutup layar ponsel itu dengan tangan gemetar. Bukan karena takut, tetapi karena marah yang ditahan terlalu lama. Ia duduk diam, menatap dinding, mengingat semua pengorbanannya. Semua malam lembur. Semua kepercayaan yang ia berikan tanpa syarat. Ratna keluar dari kamar mandi dengan wajah pura-pura santai. Ia mengambil ponselnya dan tersenyum kecil. Arman tidak bertanya. Ia hanya menatap Ratna dengan pandangan yang tidak bisa diartikan. Ratna sempat terdiam, lalu mengalihkan pandangan. Malam itu, Arman tidak bisa tidur. Ia menatap langit-langit kamar, mendengar napas Ratna yang teratur di sisinya. Di dalam kepalanya, bukan amarah yang memenuhi ruang, melainkan perhitungan. Ia sadar, jika ia bertindak gegabah, ia hanya akan kehilangan segalanya. Harga diri, harta, dan ketenangan. Arman memilih jalan lain. Jalan yang sunyi. Jalan yang tidak banyak suara, tetapi penuh ketelitian. Ia tahu, Ratna mencintai kenyamanan. Ia mencintai kemewahan. Ia mencintai hidup tanpa kekurangan. Dan disitulah titik lemahnya. Sejak malam itu, Arman mulai memotong satu demi satu kenyamanan kecil. Bukan secara kasar, tetapi perlahan. Ia mengurangi transfer rutin tanpa alasan jelas. Ia membatasi kartu kredit dengan dalih kebijakan bank. Ia mulai lebih sering berkata bahwa kondisi kantor sedang tidak stabil. Ratna mulai mengeluh. Namun Arman selalu punya jawaban yang terdengar masuk akal. Ia tetap lembut. Tetap sabar. Tetap terlihat sebagai suami yang bertanggung jawab. Ratna tidak curiga. Ia terlalu sibuk dengan dunianya sendiri. Di balik semua itu, Arman menyimpan bukti. Pesan, waktu, lokasi. Semua ia catat rapi. Ia tidak tahu kapan akan digunakan. Ia hanya tahu, suatu hari nanti, semua ini akan menjadi pengunci terakhir. Rumah itu masih berdiri. Tetap rapi. Tetap tenang. Tetangga masih melihat mereka sebagai pasangan harmonis. Tidak ada yang tahu, di dalamnya sedang berlangsung perang sunyi. Perang tanpa teriakan, tanpa pukulan, hanya kesabaran melawan pengkhianatan. Dan Arman tahu satu hal dengan pasti. Ini belum apa-apa. Yang sebenarnya baru saja dimulai. Waktu berjalan seperti air yang tampak tenang di permukaan, namun menyimpan arus kuat di dasar. Arman tetap menjalani hari-harinya seperti biasa. Ia berangkat kerja pagi hari, pulang menjelang malam, berbicara seperlunya, dan menjaga wajahnya tetap datar. Tidak ada amarah yang diledakkan. Tidak ada kecurigaan yang ditunjukkan. Semua ia simpan rapi di balik sikap tenang yang justru membuat Ratna merasa aman. Ratna semakin larut dalam dunianya sendiri. Ia mulai jarang menanyakan kabar Arman di kantor. Ia lebih sering sibuk dengan ponsel, tertawa kecil saat membaca pesan, lalu tiba-tiba terdiam ketika menyadari Arman memperhatikannya.
Namun Arman selalu mengalihkan pandangan lebih dulu. Ia tidak ingin Ratna merasa diawasi. Ia ingin Ratna merasa bebas. Semakin bebas seseorang bergerak, semakin jelas jejak yang ia tinggalkan. Arman mulai membiasakan diri pulang lebih malam. Ia sengaja memperpanjang jam kerja, bukan karena tuntutan kantor, melainkan karena ia ingin memberi ruang bagi Ratna untuk merasa tidak terikat. Dalam pikirannya, kepercayaan palsu adalah umpan terbaik. Ratna mulai terbiasa pulang lebih dulu, atau bahkan pulang larut tanpa alasan yang jelas. Suatu malam, Ratna tidak pulang hingga lewat tengah malam. Arman sudah berada di rumah sejak pukul 9. Ia duduk di ruang tamu dengan lampu redup, menonton berita tanpa benar-benar memperhatikan isinya. Ketika pintu terbuka, Ratna masuk dengan langkah tergesa. Bajunya rapi, rambutnya tertata, namun matanya tampak gelisah. Ia beralasan ada acara mendadak bersama teman-temannya. Arman hanya mengangguk. Ia tidak menanyakan detail. Sikap itu justru membuat Ratna sedikit bingung. Biasanya, kebohongan membutuhkan penjelasan panjang. Kali ini, Arman tidak meminta apapun. Malam-malam seperti itu semakin sering terjadi. Ratna semakin jarang berada di rumah. Arman mencatat semuanya dalam ingatan. Tanggal, jam, perubahan sikap. Ia tidak menggunakan buku atau catatan tertulis. Ia melatih dirinya untuk mengingat, karena ingatan adalah tempat paling aman menyimpan rahasia. Di kantor, Arman mulai berbicara dengan bagian keuangan. Ia mengatur ulang alur gajinya. Beberapa rekening lama ia tutup perlahan. Beberapa akses ia pindahkan. Semua dilakukan resmi, tanpa meninggalkan celah hukum. Ia belajar dengan cepat. Ia membaca. Ia bertanya tanpa terlihat mencurigakan. Setiap malam sebelum tidur, Arman berdoa lebih lama dari biasanya. Ia tidak meminta balasan yang kejam. Ia hanya meminta kekuatan untuk tetap tenang dan tidak tergelincir oleh amarah. Dalam sujudnya, ia menyadari bahwa kesabaran bukan berarti kalah. Kesabaran adalah cara mengendalikan diri agar tidak hancur sebelum waktunya. Ratna mulai merasakan perubahan, bukan pada sikap Arman, melainkan pada aliran uang. Kartu kreditnya beberapa kali ditolak. Transfer rutin tidak lagi sebesar biasanya. Ketika ia menanyakan, Arman selalu menjawab dengan nada datar. Kantor sedang melakukan penyesuaian. Proyek tertunda. Kondisi ekonomi tidak stabil. Jawaban itu terdengar masuk akal. Arman selalu dikenal jujur dan tidak pernah berbohong soal keuangan. Ratna memilih percaya. Lagi pula, ia masih merasa aman. Masih merasa punya tempat lain untuk bersandar. Hubungan Ratna dengan pria itu semakin terang-terangan. Ia tidak lagi terlalu peduli menyembunyikan jadwalnya. Ia sering menyebut nama pria itu secara tidak sengaja, lalu tertawa kecil untuk menutupinya. Arman tidak menanggapi. Ia membiarkan setiap kesalahan kecil itu menumpuk. Suatu sore, Arman kembali mengambil cuti. Kali ini bukan untuk mengintai, melainkan untuk memastikan sesuatu yang lebih penting. Ia mendatangi kantor notaris. Dengan tenang, ia berkonsultasi tentang kepemilikan aset. Rumah, kendaraan, tabungan. Semua ia pastikan tercatat atas namanya dengan jelas. Tidak ada celah. Tidak ada ruang abu-abu. Arman sadar, cinta membuatnya lengah selama ini. Namun luka membuatnya waspada. Ia tidak ingin menjadi pria yang kehilangan segalanya hanya karena percaya terlalu dalam. Setiap tanda tangan yang ia bubuhkan hari itu terasa seperti lapisan pelindung yang ia pasang satu persatu. Di rumah, Ratna semakin sering menunjukkan kejengkelan. Ia mulai membandingkan Arman dengan pria lain. Ia mengeluh tentang hidup yang terasa stagnan. Ia menyindir Arman yang dianggap terlalu nyaman dengan rutinitas. Arman mendengarkan tanpa membalas. Setiap sindiran justru menguatkan keyakinannya bahwa ia memilih jalan yang benar. Pada suatu malam, Ratna pulang dengan wajah marah. Ia melempar tasnya ke sofa dan duduk tanpa bicara. Arman sedang membaca di meja makan.
Ia menoleh sekilas, lalu kembali fokus pada bacaannya. Ratna akhirnya membuka suara. Ia mengeluh tentang hidup yang terasa berat, tentang keinginan memiliki lebih, tentang rasa lelah menunggu perubahan. Arman mendengarkan hingga Ratna selesai. Lalu ia hanya berkata pelan bahwa hidup memang tidak selalu sesuai harapan. Kalimat itu sederhana, namun membuat Ratna terdiam. Ia seperti berharap Arman membela diri atau marah. Namun yang ia dapatkan hanyalah ketenangan yang dingin. Malam itu, Ratna tidur membelakangi Arman. Jarak di antara mereka semakin nyata. Bukan hanya secara fisik, tetapi juga batin. Arman menatap punggung istrinya dalam gelap. Tidak ada rasa ingin meraih. Tidak ada keinginan memperbaiki. Yang ada hanyalah kesadaran bahwa hubungan ini telah berubah arah. Hari-hari berikutnya, Arman mulai merapikan hidupnya sendiri. Ia mengurangi pengeluaran pribadi. Ia menyimpan uang lebih banyak. Ia menyiapkan kemungkinan terburuk tanpa memberitahu siapapun. Di hadapan Ratna, ia tetap pria yang sama. Di dalam dirinya, ia sudah menjadi orang yang berbeda. Ratna mulai sering membicarakan rencana besar. Liburan mahal, bisnis kecil, investasi cepat. Arman selalu menanggapi dengan hati-hati. Ia tidak langsung menolak, tetapi juga tidak memberi janji. Setiap rencana Ratna terasa seperti langkah yang akan menyeretnya lebih jauh ke jurang yang tidak ia sadari. Pada suatu pagi, Ratna berpamitan dengan tergesa. Ia mengatakan akan pergi seharian. Arman mengangguk. Ia menunggu hingga pintu tertutup. Lalu ia duduk di ruang tamu dalam keheningan. Tidak ada lagi rasa penasaran yang menyiksa. Yang ada hanyalah kesiapan. Ia tahu, pengkhianatan yang dibiarkan tumbuh akan mencapai puncaknya sendiri. Dan ketika saat itu tiba, semua yang ia persiapkan dalam diam akan mulai bergerak. Rumah itu masih berdiri dengan dinding yang sama. Masih tampak utuh dari luar. Namun di dalamnya, fondasi telah bergeser. Dan Arman berdiri tepat di tengah perubahan itu. Tenang, sabar, dan tidak tergesa. Hari-hari berjalan tanpa tanda yang mencolok. Namun di balik rutinitas yang tampak biasa, perubahan besar terus bergerak perlahan. Arman semakin mahir menyembunyikan pikirannya. Ia tidak lagi menimbang setiap langkah dengan keraguan, melainkan dengan keyakinan yang dingin. Setiap keputusan kecil ia ambil dengan perhitungan yang matang, seolah sedang menyusun bangunan yang harus berdiri kokoh ketika badai datang. Ratna semakin sering meninggalkan rumah sejak pagi. Ia tidak lagi berusaha memberi alasan yang rapi. Kadang ia hanya berkata ingin keluar sebentar, lalu kembali ketika malam hampir habis. Arman tidak menghalangi. Ia bahkan tidak menanyakan jam pulang. Ketika Ratna menyadari sikap itu, ia justru merasa bebas. Kebebasan yang membuatnya semakin berani. Namun kebebasan itu tidak berdiri sendiri. Ia bergantung pada kenyamanan yang selama ini ia nikmati. Dan kenyamanan itu, tanpa Ratna sadari, mulai tergerus dari dasar. Pada suatu pagi, Ratna bersiap pergi dengan wajah cerah. Ia mengenakan pakaian yang dipilih dengan cermat, merapikan rambut di depan cermin, lalu menyemprotkan parfum kesukaannya. Saat ia hendak mengambil kunci mobil, ia mendapati kunci cadangan tidak berada di tempat biasa. Ia mencari di laci, di meja, di tasnya. Tidak ada. Ia memanggil Arman dengan nada kesal. Arman keluar dari kamar dengan wajah tenang. Ia berkata bahwa mobil perlu diservis dan ia telah menitipkannya ke bengkel sejak malam sebelumnya. Ratna mengerutkan dahi. Ia tidak ingat pernah mendengar hal itu. Namun Arman menyebutkan alasan yang terdengar masuk akal. Mesin terasa berat. Bunyi aneh. Lebih baik dicek lebih awal. Ratna tidak punya banyak pilihan. Ia pergi menggunakan kendaraan umum dengan wajah tidak senang. Arman memperhatikan dari balik tirai. Ia tidak merasa puas. Ia hanya mencatat reaksi Ratna yang mulai menunjukkan ketergantungan. Di tempat lain, Ratna merasa jengkel. Ia terbiasa bergerak cepat dan nyaman. Keterlambatan kecil terasa seperti gangguan besar.
Ia menghubungi pria itu, mengeluh tentang keadaan. Ia tidak menyadari bahwa setiap keluhan adalah bukti bahwa hidupnya tidak sesederhana yang ia bayangkan. Sore harinya, Ratna kembali dengan wajah masam. Mobil belum bisa diambil. Arman mengangguk dan berkata bahwa bengkel membutuhkan waktu lebih lama. Ia berbicara dengan nada wajar, tanpa kesan sengaja menghalangi. Ratna tidak membalas. Ia masuk kamar dan menutup pintu agak keras. Malam itu, Ratna memeriksa rekeningnya. Ia terkejut melihat saldo yang lebih kecil dari perkiraannya. Ia menghitung ulang. Ia membuka riwayat transaksi. Beberapa pembayaran rutin tidak lagi tercatat. Ratna mendatangi Arman dengan nada yang lebih tajam dari biasanya. Arman mendengarkan. Ia menjelaskan bahwa ia sedang menata ulang keuangan agar lebih aman. Ada kebutuhan yang harus diprioritaskan. Ia menyebutkan biaya perawatan rumah, cicilan, dan rencana jangka panjang. Semua terdengar masuk akal. Ratna tidak menemukan celah untuk membantah, meski perasaan tidak nyaman mulai tumbuh. Hari demi hari, hal-hal kecil seperti itu semakin sering terjadi. Kartu kredit Ratna tidak lagi bebas digunakan. Limitnya turun tanpa pemberitahuan yang ia pahami. Ketika ia menanyakan, Arman menjelaskan bahwa pihak bank memperketat kebijakan. Ia menyarankan Ratna untuk lebih selektif. Ratna mulai merasa terkungkung. Ia merasa Arman berubah menjadi orang yang kaku. Namun ia juga sadar bahwa ia tidak punya pijakan kuat untuk menuntut. Selama ini, Arman selalu menjadi penopang. Dan kini, penopang itu tidak lagi lentur. Hubungan Ratna dengan pria itu semakin diuji. Pria itu mulai mempertanyakan hal-hal yang dulu tidak ia pedulikan. Tentang kepastian, tentang waktu, tentang rencana hidup yang lebih nyata. Ratna mencoba menenangkan. Ia berkata semuanya akan beres. Ia yakin, selama ia masih punya akses pada kenyamanan lama, semua bisa diatur. Namun kenyamanan itu terus menyusut. Arman tidak pernah memotongnya sekaligus. Ia hanya mengurangi sedikit demi sedikit, seperti menguras air dari bejana tanpa membuat bunyi. Ratna merasakannya, namun tidak tahu dari mana asalnya. Di rumah, suasana menjadi kaku. Percakapan mereka semakin singkat. Ratna sering menghabiskan waktu di kamar dengan ponsel di tangan. Arman membiarkan. Ia memilih membaca atau menonton tanpa suara. Dua orang hidup dalam satu rumah, namun berjalan di jalur yang berbeda. Suatu malam, Ratna pulang dengan wajah panik. Ia tampak tergesa, langkahnya tidak seperti biasa. Ia duduk di sofa dan menatap kosong. Arman menunggu tanpa mendekat. Beberapa menit kemudian, Ratna berkata bahwa ia sedang menghadapi masalah dengan pekerjaannya. Ia membutuhkan uang tambahan untuk menyelesaikan urusan mendesak. Arman mendengarkan dengan saksama. Ia tidak langsung menjawab. Ia meminta waktu untuk memeriksa kondisi keuangan. Jawaban itu membuat Ratna terdiam. Ia terbiasa mendapatkan persetujuan cepat. Kini, ia harus menunggu. Keesokan harinya, Arman berkata bahwa ia belum bisa membantu dalam jumlah besar. Ia menawarkan solusi yang lebih kecil dan sementara. Ratna menerima dengan wajah kecewa. Ia merasa keadaan mulai berbalik melawannya. Di luar rumah, tekanan semakin besar. Pria itu mulai menunjukkan ketidaksabaran. Ia ingin kepastian yang nyata. Ia tidak ingin hubungan yang bergantung pada janji kosong. Ratna merasa terjepit. Ia mulai menyadari bahwa dunia yang ia bangun di luar rumah tidak seindah bayangannya. Arman melihat perubahan itu dengan jelas. Ratna menjadi lebih gelisah. Tidurnya tidak nyenyak. Ia mudah marah. Ia sering melamun. Arman tetap bersikap tenang. Ia tidak menambah tekanan. Ia hanya menjaga jarak yang aman. Pada suatu akhir pekan, Ratna mengusulkan rencana liburan singkat. Ia ingin pergi untuk menenangkan pikiran. Arman menolak dengan alasan pekerjaan dan keuangan. Penolakan itu terasa seperti tamparan bagi Ratna. Ia terdiam lama, lalu tertawa kecil yang terdengar pahit. Hari itu,
Ratna pergi tanpa tujuan jelas. Ia menghilang hingga malam. Arman tidak menghubungi. Ia memilih menunggu. Ketika Ratna kembali, wajahnya basah oleh air mata yang telah kering. Ia masuk kamar tanpa berkata apapun. Malam itu, Arman duduk di ruang tamu hingga larut. Ia membuka kembali berkas-berkas yang telah ia susun. Ia memastikan semuanya berada pada tempatnya. Tidak ada yang tercecer. Tidak ada yang terlewat. Ia menutup map itu dengan rapi, lalu menyimpannya kembali. Ia menyadari bahwa babak ini belum berakhir. Justru, tekanan yang meningkat adalah tanda bahwa perubahan besar semakin dekat. Ia tidak merasa puas melihat Ratna gelisah. Ia hanya memastikan bahwa ketika semuanya runtuh, ia tidak ikut terseret. Rumah itu masih berdiri dengan tenang. Dari luar, tidak ada yang berubah. Namun di dalamnya, kenyamanan lama telah retak. Dan retakan itu semakin melebar, menunggu saat yang tepat untuk menunjukkan wujudnya. Hari-hari berjalan tanpa tanda yang mencolok, namun di balik rutinitas yang tampak biasa, perubahan besar terus bergerak perlahan. Arman semakin mahir menyembunyikan pikirannya. Ia tidak lagi menimbang setiap langkah dengan keraguan, melainkan dengan keyakinan yang dingin. Setiap keputusan kecil ia ambil dengan perhitungan yang matang, seolah sedang menyusun bangunan yang harus berdiri kokoh ketika badai datang. Ratna semakin sering meninggalkan rumah sejak pagi. Ia tidak lagi berusaha memberi alasan yang rapi. Kadang ia hanya berkata ingin keluar sebentar, lalu kembali ketika malam hampir habis. Arman tidak menghalangi. Ia bahkan tidak menanyakan jam pulang. Ketika Ratna menyadari sikap itu, ia justru merasa bebas. Kebebasan yang membuatnya semakin berani. Namun kebebasan itu tidak berdiri sendiri. Ia bergantung pada kenyamanan yang selama ini ia nikmati. Dan kenyamanan itu, tanpa Ratna sadari, mulai tergerus dari dasar. Pada suatu pagi, Ratna bersiap pergi dengan wajah cerah. Ia mengenakan pakaian yang dipilih dengan cermat, merapikan rambut di depan cermin, lalu menyemprotkan parfum kesukaannya. Saat ia hendak mengambil kunci mobil, ia mendapati kunci cadangan tidak berada di tempat biasa. Ia mencari di laci, di meja, di tasnya. Tidak ada. Ia memanggil Arman dengan nada kesal. Arman keluar dari kamar dengan wajah tenang. Ia berkata bahwa mobil perlu diservis dan ia telah menitipkannya ke bengkel sejak malam sebelumnya. Ratna mengerutkan dahi. Ia tidak ingat pernah mendengar hal itu. Namun Arman menyebutkan alasan yang terdengar masuk akal. Mesin terasa berat. Bunyi aneh. Lebih baik dicek lebih awal. Ratna tidak punya banyak pilihan. Ia pergi menggunakan kendaraan umum dengan wajah tidak senang. Arman memperhatikan dari balik tirai. Ia tidak merasa puas. Ia hanya mencatat reaksi Ratna yang mulai menunjukkan ketergantungan. Di tempat lain, Ratna merasa jengkel. Ia terbiasa bergerak cepat dan nyaman. Keterlambatan kecil terasa seperti gangguan besar. Ia menghubungi pria itu, mengeluh tentang keadaan. Ia tidak menyadari bahwa setiap keluhan adalah bukti bahwa hidupnya tidak sesederhana yang ia bayangkan. Sore harinya, Ratna kembali dengan wajah masam. Mobil belum bisa diambil. Arman mengangguk dan berkata bahwa bengkel membutuhkan waktu lebih lama. Ia berbicara dengan nada wajar, tanpa kesan sengaja menghalangi. Ratna tidak membalas. Ia masuk kamar dan menutup pintu agak keras. Malam itu, Ratna memeriksa rekeningnya. Ia terkejut melihat saldo yang lebih kecil dari perkiraannya. Ia menghitung ulang. Ia membuka riwayat transaksi. Beberapa pembayaran rutin tidak lagi tercatat. Ratna mendatangi Arman dengan nada yang lebih tajam dari biasanya. Arman mendengarkan. Ia menjelaskan bahwa ia sedang menata ulang keuangan agar lebih aman. Ada kebutuhan yang harus diprioritaskan. Ia menyebutkan biaya perawatan rumah, cicilan, dan rencana jangka panjang. Semua terdengar masuk akal. Ratna tidak menemukan celah untuk membantah, meski perasaan tidak nyaman mulai tumbuh. Hari demi hari, hal-hal kecil seperti itu semakin sering terjadi. Kartu kredit Ratna tidak lagi bebas digunakan. Limitnya turun tanpa pemberitahuan yang ia pahami. Ketika ia menanyakan, Arman menjelaskan bahwa pihak bank memperketat kebijakan. Ia menyarankan Ratna untuk lebih selektif. Ratna mulai merasa terkungkung. Ia merasa Arman berubah menjadi orang yang kaku.
Namun ia juga sadar bahwa ia tidak punya pijakan kuat untuk menuntut. Selama ini, Arman selalu menjadi penopang. Dan kini, penopang itu tidak lagi lentur. Hubungan Ratna dengan pria itu semakin diuji. Pria itu mulai mempertanyakan hal-hal yang dulu tidak ia pedulikan. Tentang kepastian, tentang waktu, tentang rencana hidup yang lebih nyata. Ratna mencoba menenangkan. Ia berkata semuanya akan beres. Ia yakin, selama ia masih punya akses pada kenyamanan lama, semua bisa diatur. Namun kenyamanan itu terus menyusut. Arman tidak pernah memotongnya sekaligus. Ia hanya mengurangi sedikit demi sedikit, seperti menguras air dari bejana tanpa membuat bunyi. Ratna merasakannya, namun tidak tahu dari mana asalnya. Di rumah, suasana menjadi kaku. Percakapan mereka semakin singkat. Ratna sering menghabiskan waktu di kamar dengan ponsel di tangan. Arman membiarkan. Ia memilih membaca atau menonton tanpa suara. Dua orang hidup dalam satu rumah, namun berjalan di jalur yang berbeda. Suatu malam, Ratna pulang dengan wajah panik. Ia tampak tergesa, langkahnya tidak seperti biasa. Ia duduk di sofa dan menatap kosong. Arman menunggu tanpa mendekat. Beberapa menit kemudian, Ratna berkata bahwa ia sedang menghadapi masalah dengan pekerjaannya. Ia membutuhkan uang tambahan untuk menyelesaikan urusan mendesak. Arman mendengarkan dengan saksama. Ia tidak langsung menjawab. Ia meminta waktu untuk memeriksa kondisi keuangan. Jawaban itu membuat Ratna terdiam. Ia terbiasa mendapatkan persetujuan cepat. Kini, ia harus menunggu. Keesokan harinya, Arman berkata bahwa ia belum bisa membantu dalam jumlah besar. Ia menawarkan solusi yang lebih kecil dan sementara. Ratna menerima dengan wajah kecewa. Ia merasa keadaan mulai berbalik melawannya. Di luar rumah, tekanan semakin besar. Pria itu mulai menunjukkan ketidaksabaran. Ia ingin kepastian yang nyata. Ia tidak ingin hubungan yang bergantung pada janji kosong. Ratna merasa terjepit. Ia mulai menyadari bahwa dunia yang ia bangun di luar rumah tidak seindah bayangannya. Arman melihat perubahan itu dengan jelas. Ratna menjadi lebih gelisah. Tidurnya tidak nyenyak. Ia mudah marah. Ia sering melamun. Arman tetap bersikap tenang. Ia tidak menambah tekanan. Ia hanya menjaga jarak yang aman. Pada suatu akhir pekan, Ratna mengusulkan rencana liburan singkat. Ia ingin pergi untuk menenangkan pikiran. Arman menolak dengan alasan pekerjaan dan keuangan. Penolakan itu terasa seperti tamparan bagi Ratna. Ia terdiam lama, lalu tertawa kecil yang terdengar pahit. Hari itu, Ratna pergi tanpa tujuan jelas. Ia menghilang hingga malam. Arman tidak menghubungi. Ia memilih menunggu. Ketika Ratna kembali, wajahnya basah oleh air mata yang telah kering. Ia masuk kamar tanpa berkata apapun. Malam itu, Arman duduk di ruang tamu hingga larut. Ia membuka kembali berkas-berkas yang telah ia susun. Ia memastikan semuanya berada pada tempatnya. Tidak ada yang tercecer. Tidak ada yang terlewat. Ia menutup map itu dengan rapi, lalu menyimpannya kembali. Ia menyadari bahwa babak ini belum berakhir. Justru, tekanan yang meningkat adalah tanda bahwa perubahan besar semakin dekat. Ia tidak merasa puas melihat Ratna gelisah. Ia hanya memastikan bahwa ketika semuanya runtuh, ia tidak ikut terseret. Rumah itu masih berdiri dengan tenang. Dari luar, tidak ada yang berubah. Namun di dalamnya, kenyamanan lama telah retak. Dan retakan itu semakin melebar, menunggu saat yang tepat untuk menunjukkan wujudnya. Pagi itu datang dengan udara yang terasa lebih berat dari biasanya. Arman bangun seperti biasa, namun ada kesadaran yang berbeda dalam dirinya. Ia tahu, fase ini bukan lagi tentang persiapan, melainkan tentang pengamatan akhir. Segala sesuatu yang selama ini ia bangun dalam diam telah mencapai titik yang tidak bisa kembali. Ratna bangun lebih siang. Wajahnya tampak lelah meski malam sebelumnya ia tidur cukup lama. Matanya sedikit bengkak, bukan karena kurang tidur, melainkan karena pikirannya yang terus bekerja tanpa henti. Ia duduk di tepi ranjang cukup lama sebelum akhirnya berdiri dan bersiap. Tidak ada lagi sapaan hangat. Tidak ada lagi senyum kecil yang dulu selalu ia berikan pada Arman. Di meja makan, mereka duduk berhadapan dalam keheningan. Suara sendok yang menyentuh piring terdengar jelas, seolah menjadi satu-satunya percakapan pagi itu. Ratna beberapa kali menatap Arman, seakan ingin mengatakan sesuatu,
namun selalu mengurungkannya. Arman menyadari itu, tetapi ia tidak memberi ruang. Ia tetap tenang, fokus pada sarapannya. Setelah Arman berangkat kerja, Ratna tidak langsung pergi. Ia duduk di ruang tamu, menatap sekeliling rumah yang selama ini ia anggap sebagai tempat singgah sementara. Kini, rumah itu terasa asing. Bukan karena berubah secara fisik, tetapi karena rasa aman yang dulu ia rasakan telah menghilang. Ratna membuka ponselnya dan menghubungi pria itu. Suaranya terdengar lirih, tidak seantusias biasanya. Ia menceritakan keadaan rumah yang semakin tidak nyaman. Ia mengeluhkan Arman yang berubah menjadi dingin dan sulit ditebak. Pria itu mendengarkan, lalu menjawab dengan nada yang tidak lagi penuh pengertian. Ia mulai lelah dengan cerita yang sama. Ia ingin hasil, bukan keluhan. Percakapan itu berakhir tanpa kepastian. Ratna menatap layar ponselnya yang gelap. Untuk pertama kalinya, ia merasakan ketakutan yang nyata. Bukan takut kehilangan Arman, tetapi takut kehilangan pegangan yang selama ini ia anggap pasti. Di kantor, Arman menjalani hari dengan fokus yang tajam. Ia menyelesaikan pekerjaannya lebih cepat dari biasanya. Ia berbicara seperlunya. Tidak ada yang menyadari bahwa pikirannya sedang berada pada tahap akhir dari sebuah keputusan panjang. Saat jam pulang tiba, Arman tidak langsung menuju rumah. Ia singgah sebentar untuk memastikan satu hal terakhir. Ia bertemu dengan seorang rekan lama yang memahami urusan administrasi dan hukum. Percakapan mereka singkat, padat, dan jelas. Arman memastikan bahwa semua langkah yang ia ambil berada di jalur yang aman. Tidak ada celah yang bisa berbalik menyerangnya. Setelah itu, ia pulang dengan perasaan yang jauh lebih ringan. Ratna sudah berada di rumah ketika Arman tiba. Ia duduk di ruang tamu dengan sikap yang tidak biasa. Punggungnya tegak, tangannya saling menggenggam. Ia tampak seperti seseorang yang sedang menunggu keputusan penting. Arman menyadari perubahan itu, namun ia tidak tergesa. Ratna membuka pembicaraan dengan suara yang bergetar. Ia berkata bahwa hidup mereka tidak lagi berjalan seperti dulu. Ia mengeluhkan jarak yang semakin lebar. Ia menyebutkan rasa tidak nyaman yang terus menghantui. Arman mendengarkan tanpa menyela. Wajahnya tetap datar, matanya tenang. Setelah Ratna selesai, Arman hanya berkata bahwa setiap perubahan pasti memiliki sebab. Kalimat itu membuat Ratna terdiam. Ia menatap Arman lebih lama, seolah mencari celah emosi yang bisa ia sentuh. Namun yang ia temukan hanyalah ketenangan yang tidak bisa ia tembus. Hari-hari berikutnya menjadi semakin tegang. Ratna mulai kehilangan kendali atas emosinya. Ia lebih sering marah tanpa sebab jelas. Ia menuduh Arman tidak lagi peduli. Ia menyindir kehidupan yang terasa membosankan. Arman tidak terpancing. Ia memilih diam, bukan karena tidak peduli, melainkan karena ia sudah melampaui tahap itu. Ratna mencoba cara lain. Ia bersikap manis secara tiba-tiba. Ia memasak makanan kesukaan Arman. Ia mengajaknya berbincang seperti dulu. Namun semua terasa dipaksakan. Arman menerima dengan sopan, tetapi tidak memberi respons emosional. Ia tidak ingin memberi harapan palsu. Di luar rumah, hubungan Ratna dengan pria itu semakin goyah. Pria itu mulai pesan-pesannya tidak lagi cepat dibalas. Janji-janji mulai terdengar hampa. Ratna merasa terombang-ambing di antara dua dunia yang sama-sama tidak memberinya kepastian. Suatu malam, Ratna pulang dengan wajah pucat. Ia tampak seperti seseorang yang baru kehilangan sesuatu yang penting. Ia duduk di lantai kamar, bersandar pada ranjang, dan menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tangisnya pecah tanpa suara keras. Arman mendengar dari balik pintu, namun ia tidak masuk. Ia membiarkan Ratna menghadapi emosinya sendiri. Malam itu, Ratna tidak tidur di ranjang. Ia tertidur di lantai dengan tubuh meringkut. Arman tidur di sisi lain ranjang dengan mata terbuka. Tidak ada rasa iba yang berlebihan. Yang ada hanyalah kesadaran bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi. Keesokan paginya, Ratna terlihat berbeda. Wajahnya kusam, matanya kosong. Ia tidak lagi berdandan dengan semangat seperti sebelumnya. Ia hanya duduk di meja makan tanpa menyentuh sarapan. Arman memperhatikannya sekilas, lalu bersiap pergi bekerja. Sebelum keluar rumah, Arman berhenti sejenak. Ia menatap Ratna dan berkata dengan suara pelan bahwa setiap orang akan sampai pada titik di mana ia harus berdiri di atas kakinya sendiri.
Kalimat itu terdengar sederhana, namun menghantam Ratna dengan keras. Ia menunduk, tidak mampu membalas. Sepanjang hari, Ratna tenggelam dalam pikirannya sendiri. Ia mencoba menghubungi pria itu, namun tidak mendapat respons. Ia mencoba mengingat kembali semua yang telah ia korbankan. Semua yang telah ia ambil dengan anggapan akan selalu ada yang menanggung. Kini, anggapan itu runtuh satu persatu. Saat Arman pulang, rumah terasa sunyi. Ratna duduk di ruang tamu dengan koper kecil di sampingnya. Arman tidak terkejut. Ia sudah memperkirakan langkah itu. Ratna berkata bahwa ia ingin pergi sementara untuk menenangkan diri. Suaranya lemah, tidak lagi penuh keyakinan. Arman mengangguk. Ia tidak melarang. Ia tidak menahan. Ia hanya berkata agar Ratna menjaga dirinya sendiri. Kalimat itu terdengar netral, tanpa emosi berlebihan. Ratna menatap Arman dengan mata berkaca-kaca, seolah berharap ada penyesalan. Namun yang ia temukan hanyalah keteguhan. Ratna melangkah keluar rumah dengan koper kecil itu. Pintu tertutup perlahan di belakangnya. Arman berdiri di ruang tamu dalam keheningan yang panjang. Tidak ada rasa kehilangan yang meledak-ledak. Yang ada hanyalah kelegaan yang sunyi. Malam itu, Arman duduk sendirian. Ia menatap rumah yang kini terasa lebih lapang. Tidak ada lagi ketegangan yang menggantung. Tidak ada lagi kebohongan yang harus ia hadapi setiap hari. Ia tahu, ini belum akhir. Namun ini adalah titik di mana arah cerita telah berubah. Semua topeng telah jatuh. Dan apapun yang akan terjadi setelah ini, Arman telah siap menghadapinya dengan kepala tegak dan hati yang tenang. Hari pertama setelah Ratna pergi terasa aneh. Bukan karena kesepian, melainkan karena ketenangan yang terlalu rapi. Arman bangun pagi tanpa suara langkah lain di rumah. Tidak ada bunyi pintu kamar mandi terbuka tergesa. Tidak ada suara piring yang diletakkan dengan cepat. Hanya ada keheningan yang jujur, tanpa topeng, tanpa sandiwara. Arman menunaikan kewajibannya kepada Allah dengan hati yang lebih ringan. Dalam sujudnya, tidak ada lagi doa yang tercekik oleh kebingungan. Ia tidak meminta keadilan yang berlebihan. Ia hanya meminta keteguhan agar tidak goyah oleh apapun yang akan datang. Setelah itu, ia menyiapkan sarapan sederhana untuk dirinya sendiri. Rasa makanan itu biasa saja, namun terasa lebih nyata. Hari-hari berikutnya, Arman mulai menata ulang ritme hidupnya. Ia pulang tepat waktu. Ia membersihkan rumah sedikit demi sedikit. Ia membuka jendela yang lama tertutup. Cahaya matahari masuk tanpa halangan. Udara terasa lebih segar. Rumah itu seperti ikut bernapas kembali. Sementara itu, Ratna menghadapi kenyataan yang jauh berbeda dari bayangannya. Ia menumpang di tempat yang tidak pernah ia anggap sebagai rumah. Awalnya, ia mengira semuanya akan mudah. Ia merasa kepergiannya akan memicu reaksi. Ia berharap Arman akan mengejar, menahan, atau setidaknya menunjukkan kepanikan. Namun hari demi hari berlalu tanpa kabar. Ratna mencoba menghubungi Arman. Pesannya dibalas singkat. Tidak dingin, tidak hangat. Netral. Sikap itu justru membuatnya semakin gelisah. Ia tidak lagi tahu posisinya. Ia tidak lagi menjadi pusat perhatian. Dunia yang dulu ia kendalikan kini terasa asing. Hubungannya dengan pria itu semakin tidak jelas. Ketika Ratna membutuhkan kepastian, pria itu justru mulai menjaga jarak. Ia tidak lagi berbicara tentang masa depan dengan semangat. Ia mulai menghindari pembicaraan serius. Ratna menyadari bahwa ketertarikan yang dulu terasa kuat, ternyata rapuh ketika dihadapkan pada kenyataan. Ratna mulai merasakan tekanan finansial yang nyata. Ia tidak lagi bebas menggunakan uang. Ia harus menghitung setiap pengeluaran. Kenyamanan yang dulu ia nikmati kini berubah menjadi kecemasan. Ia mulai membandingkan hidupnya sekarang dengan hidup yang ia tinggalkan. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa rindu pada kestabilan yang dulu ia anggap membosankan. Di sisi lain, Arman mulai merasakan manfaat dari ketenangan yang ia jaga selama ini. Ia lebih fokus di kantor. Pekerjaannya dihargai. Ia dipercaya menangani proyek yang lebih besar. Bukan karena ia berubah drastis, tetapi karena ia kini bekerja tanpa beban emosi yang menguras energi. Rekan-rekannya melihat perubahan itu. Arman terlihat lebih tegas, lebih jelas dalam mengambil keputusan.
Ia tidak lagi ragu. Ia tidak lagi mencari pengakuan. Ia hanya menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Suatu sore, Arman menerima kabar bahwa Ratna sedang mengalami kesulitan. Informasi itu datang dari orang yang tidak ia sangka. Arman mendengarkan tanpa komentar. Ia tidak merasa puas. Ia juga tidak merasa iba. Ia hanya mencatat fakta itu sebagai bagian dari konsekuensi yang tidak bisa dihindari. Ratna, di sisi lain, mulai merasa terpojok. Pria itu semakin jarang menghubunginya. Ketika ia mencoba mendesak, ia justru mendapat jawaban yang menyakitkan. Pria itu tidak siap menanggung beban hidup bersama. Ia hanya menikmati kebebasan tanpa tanggung jawab. Kata-kata itu menghantam Ratna dengan keras. Malam itu, Ratna menangis sendirian. Tidak ada bahu untuk bersandar. Tidak ada jaminan bahwa esok akan lebih baik. Ia mulai menyadari bahwa pilihannya telah membawanya ke jalan yang sepi. Ia kehilangan pijakan yang selama ini menopangnya tanpa ia sadari. Ratna mencoba kembali menghubungi Arman dengan nada yang berbeda. Ia tidak lagi menuntut. Ia hanya menyampaikan kabar. Arman membaca pesan itu dengan tenang. Ia tidak langsung membalas. Ia mengambil waktu untuk menimbang. Bukan karena ragu, melainkan karena ia ingin menjaga batas yang telah ia tetapkan. Ketika akhirnya Arman membalas, pesannya singkat. Ia berharap Ratna baik-baik saja. Tidak ada undangan. Tidak ada janji. Ratna membaca pesan itu berulang kali. Setiap kata terasa seperti jarak yang tidak bisa ia tempuh. Hari-hari berlalu dengan dinamika yang semakin jelas. Ratna semakin terpuruk dalam ketidakpastian. Ia mulai menghadapi masalah kecil yang dulu tidak pernah ia pikirkan. Tempat tinggal yang tidak nyaman, biaya yang membengkak, hubungan yang tidak lagi hangat. Semua datang bersamaan, tanpa jeda. Arman tetap menjalani hidupnya dengan tenang. Ia tidak menghindari kenyataan. Ia juga tidak mengejar kabar. Ia memilih fokus pada hal-hal yang bisa ia kendalikan. Ia memperbaiki rumah. Ia menata ulang ruang kerja kecil di sudut rumah. Ia mengisi waktunya dengan kegiatan yang selama ini tertunda. Pada suatu malam, Arman duduk di ruang tamu dengan lampu redup. Ia membuka kembali berkas-berkas lama. Ia tidak lagi merasa tegang saat melihatnya. Semua itu kini terasa seperti bagian dari masa lalu yang telah ia lewati dengan selamat. Ia menyimpannya kembali dengan rapi. Di tempat lain, Ratna menghadapi keputusan yang sulit. Ia mulai menyadari bahwa tidak ada lagi jalan mudah. Dunia tidak lagi ramah. Ia merasa sendirian di tengah keramaian. Ia mulai menyesali langkah-langkah yang ia ambil tanpa pikir panjang. Namun penyesalan itu datang terlambat. Ratna mencoba mencari dukungan dari orang-orang yang dulu ia abaikan. Namun sambutan yang ia terima tidak sehangat yang ia harapkan. Tidak semua orang bersedia menampung masalah yang bukan tanggung jawabnya. Ratna merasakan dinginnya dunia yang selama ini ia kira akan selalu menyambutnya. Sementara itu, Arman mulai merasakan kedewasaan yang berbeda. Ia tidak lagi merasa perlu membuktikan apapun. Ia tidak lagi ingin menjatuhkan siapapun. Yang ia inginkan hanyalah menjaga apa yang telah ia bangun dengan susah payah. Ia belajar bahwa ketenangan adalah kemenangan yang paling sunyi. Suatu hari, Ratna mengirim pesan panjang. Isinya tentang rasa lelah, tentang kesalahan, tentang keinginan untuk berbicara. Arman membaca pesan itu perlahan. Setiap kalimat membawa kenangan yang pernah berarti. Namun Arman tidak membiarkan kenangan itu mengaburkan batas yang telah ia buat. Ia membalas dengan singkat. Ia bersedia mendengar, tetapi dengan jarak yang jelas. Tidak ada janji. Tidak ada harapan yang ia tawarkan. Ratna menerima jawaban itu dengan perasaan campur aduk. Ia merasa lega, namun juga takut. Hari pertemuan itu belum terjadi. Namun arah cerita telah berubah. Keseimbangan yang dulu timpang kini berbalik. Arman berdiri di posisi yang lebih kokoh. Ratna berada di persimpangan yang penuh ketidakpastian. Tidak ada teriakan. Tidak ada adegan dramatis yang meledak-ledak. Semua bergerak perlahan, seperti roda yang akhirnya menemukan porosnya. Dan di balik semua itu, satu hal menjadi jelas. Pilihan yang diambil dengan sadar akan selalu menuntut tanggung jawab yang setara. Malam itu,
Arman mematikan lampu dan beristirahat dengan tenang. Di luar, dunia terus berjalan dengan segala konsekuensinya. Dan cerita ini masih bergerak maju, menuju titik yang belum sepenuhnya terlihat, namun semakin dekat untuk terungkap. Hari pertemuan itu akhirnya tiba tanpa pengumuman besar. Tidak ada janji yang diucapkan dengan penuh harap, tidak pula ancaman yang diselipkan di balik kata-kata. Semuanya berjalan seperti air yang menemukan jalannya sendiri. Arman menunggu di ruang tamu rumahnya yang kini terasa berbeda. Lebih lapang, lebih jujur. Tidak ada lagi bayangan yang mengintai di sudut-sudut ruangan. Ratna datang menjelang sore. Langkahnya pelan, jauh berbeda dari cara ia melangkah dulu. Wajahnya terlihat lebih kurus. Sorot matanya tidak lagi tajam. Ada kelelahan yang tidak bisa ia sembunyikan meski telah berusaha merapikan penampilannya. Ia berdiri di ambang pintu beberapa detik sebelum akhirnya masuk. Arman menyambutnya dengan anggukan singkat. Tidak ada pelukan, tidak ada sentuhan. Mereka duduk berhadapan dengan jarak yang cukup untuk menjaga batas. Udara di antara mereka terasa berat, bukan karena emosi yang meledak, melainkan karena banyak hal yang belum pernah benar-benar diucapkan. Ratna membuka pembicaraan dengan suara yang lirih. Ia berbicara tentang keadaannya, tentang hari-hari yang tidak berjalan sesuai rencana, tentang kelelahan yang datang bertubi-tubi. Arman mendengarkan tanpa menyela. Ia tidak menghakimi. Ia juga tidak menunjukkan simpati berlebihan. Ia hanya hadir sebagai pendengar yang tenang. Ratna kemudian mulai menyebutkan kesalahan-kesalahan yang ia sadari belakangan. Kata-katanya mengalir perlahan, seperti beban yang akhirnya dilepaskan satu persatu. Ia tidak meminta pembenaran. Ia hanya menyampaikan kenyataan yang kini harus ia hadapi. Arman tetap diam. Wajahnya tidak berubah. Setelah Ratna selesai berbicara, keheningan kembali menyelimuti ruangan. Arman menatap Ratna dengan pandangan yang sulit ditebak. Tidak ada kemarahan di sana. Tidak ada pula kelembutan yang dulu sering ia tunjukkan. Yang ada hanyalah ketegasan yang lahir dari pengalaman panjang. Arman akhirnya berbicara dengan suara pelan dan terukur. Ia tidak mengungkit masa lalu dengan nada menyalahkan. Ia hanya menjelaskan bagaimana ia melihat perubahan yang terjadi. Bagaimana kepercayaan yang dulu ia berikan perlahan terkikis. Bagaimana ia memilih diam bukan karena lemah, melainkan karena ia ingin menjaga dirinya sendiri agar tidak hancur. Setiap kalimat Arman terasa seperti cermin yang dipaksa dihadapkan pada Ratna. Tidak ada kata yang berlebihan. Tidak ada intonasi tinggi. Justru ketenangan itulah yang membuat Ratna menunduk. Ia menyadari bahwa luka yang ia tinggalkan tidak pernah berisik, namun dalam. Arman menjelaskan bahwa selama ini ia tidak pernah berniat menjatuhkan siapapun. Ia hanya menarik kembali apa yang menjadi tanggung jawabnya. Kenyamanan yang dulu Ratna nikmati bukanlah sesuatu yang jatuh dari langit. Semua dibangun dengan kerja keras, kesabaran, dan kepercayaan. Dan ketika kepercayaan itu dilanggar, Arman memilih menjaga apa yang tersisa. Ratna mendengarkan dengan napas yang tidak teratur. Air mata jatuh tanpa suara. Ia tidak menyeka. Ia membiarkannya jatuh, seolah itulah satu-satunya hal yang masih bisa ia lepaskan. Arman tidak bergerak. Ia tidak menawarkan tisu. Ia membiarkan Ratna merasakan setiap detik dari kenyataan itu. Percakapan berlanjut dengan arah yang semakin jelas. Arman menyampaikan batas-batas yang telah ia tetapkan. Tidak ada ancaman. Tidak ada ultimatum. Hanya penjelasan tentang konsekuensi dan tanggung jawab. Ratna mendengarkan dengan kepala tertunduk. Ia tidak membantah. Ia tidak lagi punya alasan untuk melakukannya. Di luar rumah, langit mulai berubah warna. Senja turun perlahan, membawa suasana yang hening. Ratna menyadari bahwa hidup yang ia bayangkan tidak pernah benar-benar ada. Semua hanya terlihat indah dari kejauhan. Ketika ia harus berdiri sendiri, dunia tidak sebaik yang ia kira. Setelah percakapan itu berakhir, Ratna berdiri dengan langkah yang berat. Ia berpamitan tanpa banyak kata. Arman mengangguk.
Tidak ada janji untuk bertemu lagi dalam waktu dekat. Tidak ada kepastian tentang arah hubungan mereka. Hanya ada jarak yang kini terasa lebih jujur. Pintu tertutup pelan di belakang Ratna. Arman berdiri beberapa saat, lalu duduk kembali. Ia menarik napas panjang. Tidak ada rasa menang yang meledak. Tidak ada kepuasan yang membuatnya tersenyum lebar. Yang ada hanyalah kelegaan karena akhirnya semua dikatakan dengan jelas. Hari-hari setelah pertemuan itu berjalan dengan ritme yang lebih stabil bagi Arman. Ia tidak lagi menunggu kabar. Ia tidak lagi memikirkan kemungkinan yang tidak pasti. Ia fokus pada hidup yang sedang ia bangun ulang. Setiap pagi ia bangun dengan tujuan yang lebih sederhana. Menjaga ketenangan dan martabat dirinya sendiri. Ratna, di sisi lain, menghadapi kenyataan yang semakin keras. Ia harus mengatur hidupnya dengan sumber daya yang terbatas. Ia harus memilih dengan lebih hati-hati. Dunia tidak lagi memberi ruang untuk kesalahan yang sama. Setiap langkah terasa berat, namun tidak ada yang bisa ia salahkan selain dirinya sendiri. Hubungannya dengan pria itu benar-benar berakhir tanpa drama besar. Tidak ada perpisahan yang penuh air mata. Hanya jarak yang semakin melebar hingga komunikasi terputus dengan sendirinya. Ratna menyadari bahwa hubungan itu tidak pernah dirancang untuk bertahan dalam kesulitan. Arman menerima kabar-kabar itu tanpa reaksi berlebihan. Ia tidak mencari tahu lebih jauh. Ia merasa tidak perlu. Fokusnya kini sepenuhnya tertuju pada masa depan yang ingin ia jalani dengan lebih sadar. Ia memperbaiki hal-hal kecil di rumah. Ia menata ulang ruang kerja. Ia membangun kebiasaan baru yang lebih sehat. Dalam kesunyian malam, Arman sering merenung. Bukan untuk menyesali masa lalu, melainkan untuk memahami dirinya sendiri. Ia belajar bahwa kesabaran bukan berarti menunggu orang lain berubah, melainkan memberi waktu bagi diri sendiri untuk tumbuh. Ia merasa lebih utuh sebagai manusia. Ratna perlahan memahami bahwa hidup tidak selalu memberi kesempatan kedua dengan cara yang ia inginkan. Ia harus menerima kenyataan bahwa beberapa pintu tertutup bukan untuk dihancurkan, melainkan untuk dilewati dengan cara yang berbeda. Setiap hari menjadi pelajaran yang tidak mudah. Di suatu malam yang tenang, Arman duduk di teras rumahnya. Ia menatap langit yang gelap dengan perasaan yang lebih stabil. Tidak ada lagi konflik batin yang berisik. Tidak ada lagi rasa takut kehilangan. Ia merasa berdiri di atas tanah yang lebih kokoh. Cerita ini belum mencapai puncaknya. Banyak hal masih bergerak di bawah permukaan. Namun satu hal telah berubah dengan pasti. Arah hidup Arman kini berada di tangannya sendiri. Dan setiap langkah selanjutnya akan menentukan bagaimana semua yang telah terjadi akan menemukan bentuk akhirnya. Dari kisah ini, kita belajar bahwa kesabaran bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan yang paling sunyi. Ketika dihianati, manusia sering ingin membalas dengan amarah, namun orang yang mampu menahan diri dan berpikir jernih akan menjaga martabatnya sendiri. Kepercayaan adalah amanah yang mahal. Saat amanah itu disia-siakan, maka konsekuensi akan datang sesuai ketetapan Allah. Setiap pilihan memiliki harga, dan tidak semua kesenangan membawa ketenangan. Pada akhirnya, kebenaran akan menemukan jalannya tanpa harus diteriakkan. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan barang siapa bersabar dan memaafkan, sungguh yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia." Surat Asy-Syura ayat 43. Cerita ini adalah kisah fiktif yang dibuat seperti nyata semata-mata untuk diambil hikmahnya. Jika ada kesamaan nama, tempat, atau kejadian, itu hanyalah kebetulan belaka. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan hingga akhir. Silakan tuliskan pendapat dan hikmah versi sahabat di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe channel ini jika sahabat senang dengan ceritanya, agar kami bisa terus menghadirkan kisah-kisah penuh makna untuk menemani waktu rebahan sahabat semua.